Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, tanggal 22 Oktober kemarin diperingati Hari Santri Nasional. Dan setiap tanggal 22 Oktober peringatan Hari Santri itu akan terus dilaksanakan. Tentu bagi kita para santri dan setiap orang yang merasa memiliki terhadap pesantren, momen ini harus dijadikan sebuah momen yang bermanfaat untuk memajukan pesantren dan santrinya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah santri dan pesantren itu akan hilang? Pertanyaan ini wajar muncul karena didasarkan kepada sebuah hadis Rasulullah SAW yang begitu saya masuk pesantren, saya masih ingat pada saat itu salah satu hadis tentang mencari ilmu dipelajari dan dihafal di luar kepala. Hadisnya diriwayatkan dalam kitab Bukhari. Innallaha la yaqbidul ilman tiza'an yantazi'uhu minal ibadi walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasuilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Alhamdulillah saya masih hafal teks hadis tersebut, yang kalau diartikan sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu intiza'an yantazi'uhu minal ibad, mencabut ilmu secara langsung dari hamba Allah, dari manusia, sehingga orang yang berilmu kemudian dicabut oleh Allah ilmunya dan kemudian hilanglah ilmunya dan bodohlah dia. Tidak akan begitu. Walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama, tetapi caranya adalah dengan mengambil, dengan mewafatkan. Yaqbidul ilma, dengan mengambil ilmu itu biqabdil ulama, dengan cara mewafatkan ulama. Jadi bukan ilmunya yang diambil, tapi ulamanya yang diwafatkan. Maka ketika ulama itu wafat, hilanglah ilmu dari muka bumi ini. Paling tidak sebanyak ilmu yang ada pada ulama tersebut. Nah, ternyata diambilnya ulama oleh Allah Subhanahu wa taala bisa saja banyak, bisa saja sedikit, bisa saja tahun ini jumlahnya hanya 1-2 orang, tapi tahun depan mungkin sekian orang. Ulama diambil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sudah diambil satu persatu, ini yang cukup ngeri dalam hadis ini, hatta idalam yabqa aliman, sehingga apabila tidak tersisa orang-orang yang berilmu, tidak tersisa karena semuanya sudah diambil, karena semuanya sudah diwafatkan, sehingga di dunia ini tidak tersisa orang yang berilmu. Akankah itu terjadi? Hadis ini harus menjadi pemikiran bagi kita. Apakah hadis ini adalah warning, memberi peringatan kepada kita agar jangan sampai terjadi hal seperti itu, atau memang apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini memang akan benar-benar terjadi? Apabila sudah tidak tersisa lagi orang yang berilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka kemudian manusia karena memang butuh pemimpin, maka manusia akan
mengangkat pemimpin, akan menjadikan pemimpin yang terdiri dari ruusan, pemimpin-pemimpin juhalan yang bodoh-bodoh. Karena orang yang berilmunya sudah tidak ada. Maka terpaksa pemimpin yang diangkat adalah orang yang bodoh. Dan apabila terjadi itu, para pemimpin-pemimpinnya bodoh-bodoh semuanya, fa'aftau bighairi ilmin, maka pemimpin itu akan memberi fatwa tanpa ilmu, karena ilmunya memang juga tidak punya. Apa yang terjadi kalau sudah begitu? Fadhallu wa adallu, maka ia sendiri menjadi orang sesat dan juga menyesatkan kepada orang lain. Kalau sudah sesat pemimpinnya, kemudian menyesatkan kepada rakyatnya, kepada orang lain, maka fadhallu wa adallu, saling sesat menyesatkan, akan terjadilah kerusakan di muka bumi ini. Jadi kerusakan di muka bumi terjadi karena hilangnya ilmu. Hilangnya ilmu terjadi karena orang-orang yang berilmu diambil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang berilmu di dunia ini, ulama di dunia ini, tidak tersisa satupun. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, oke, kita berhusnudon bahwa ini adalah sebuah peringatan dari Rasulullah. Maka apabila ini sebuah peringatan, kita harus mengantisipasi kondisi kehabisan ulama. Itu tidak boleh terjadi. Kita harus berusaha untuk supaya ulama itu terus ada. Mati satu tumbuh 1000. Seorang ulama meninggal, 1000 ulama yang lain akan terus bermunculan, akan terus berdatangan. Paling tidak, esa hilang 2 terbilang, 1 hilang 2 muncul. Tapi apabila kemudian kenyataan sebaliknya, para ulama satu persatu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada penggantinya, maka ulama ini tentu akan habis. Mari kita antisipasi agar ulama tidak habis. Salah satu yang memang sudah dibuktikan dalam sejarah, lembaga yang mencetak ulama, lembaga yang mewujudkan, menciptakan orang-orang yang berilmu adalah pesantren, adalah pondok pesantren. Di pondok pesantren itulah banyak santri, dan santri itu kelak setelah keluar dari pesantren, ia akan menjadi orang-orang yang berilmu, akan menjadi orang yang digelari ulama. Dan apabila ulama-ulama itu banyak, maka tidak akan sulit mencari pemimpin yang terdiri dari orang-orang yang berilmu. Dan apabila orang-orang yang menjadi pemimpin itu orang-orang yang berilmu, maka fatwanya tentu tidak akan sesat dan tidak akan menyesatkan. Fatwanya tentu akan bermanfaat bagi umat manusia. Dan karena ia sebagai pemimpin, maka kepemimpinannya juga akan didasari dengan keilmuan. Maka tindakannya, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil masalah, bahwa apa yang dilakukan oleh imam, oleh pemimpin kepada rakyatnya tentu akan berkaitan dengan tujuan kemaslahatan umat. Nah, sekarang setiap 22 Oktober diperingati Hari Santri. Harus ada statistik, pencatatan yang benar terkait jumlah santri dan jumlah pesantren yang ada di Indonesia. Tahun ini berapa jumlah pesantren? Tahun ini berapa jumlah santri? Bandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Apakah ada kenaikan? Apakah ada pertambahan jumlah santri dan pesantren? Dan nanti juga akan dibuktikan pada 1 tahun yang akan datang, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang akan datang. Terus kita harus mengupdate jumlah santri dan jumlah pesantren. Karena
ketika jumlah pesantrennya banyak, santrinya juga banyak, maka kita tidak akan khawatir kekurangan orang-orang yang berilmu. Sementara tidak usah berbicara dulu tentang kualitas pesantren, karena nanti semua itu akan berjalan dengan alamiah. Pesantren yang bukan hanya sekedar ada la yamutu wala yahya, guyonnya begitu, tidak bermutu karena tidak ada biaya, tapi pesantren yang kemudian akan menata dirinya dengan kualitas sehingga melahirkan santri-santri yang kelak benar-benar menjadi ulama. Oleh karena itu, tantangan bagi kita yang pernah berada di pesantren, pernah berdiam di pesantren, pernah merasakan bagaimana pahit getirna di pesantren, dan pernah merasakan betapa indahnya hidup di sebuah pesantren, maka insya Allah kita dalam tanggung jawab kita untuk terus pesantren tetap eksis, pesantren tetap ada, dan pesantren semakin berkualitas mencetak generasi penerus yang kelak menjadi kiai, yang kelak menjadi pemimpin yang berilmu dan bermanfaat bagi umat. Selamat Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan keberadaan pesantren semakin eksis dan juga dirasakan manfaatnya oleh umat hari ini di masa yang akan datang juga. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.